Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Standar atau Kriteria Instrumen Evaluasi Hasil Belajar. Anggota, yang pertama Naila Dinana Khaira, yang kedua Suci Rahmawati, yang ketiga Tessa Miranti. Pendahuluan, latar belakang. Alat ukur mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka mengetahui keefektifan proses pembelajaran di sekolah. Mengingat begitu pentingnya suatu alat ukur dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, maka suatu alat ukur harus memiliki syarat-syarat tertentu sekaligus merupakan karakteristik alat ukur yang baik. Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Dalam penilaian hasil belajar, tes diharapkan dapat menggambarkan sampel perilaku dan menghasilkan nilai yang objektif serta akurat untuk mengetahui apakah suatu tes yang digunakan termasuk baik atau kurang baik. Maka perlu dilakukan analisis kualitas tes, yaitu dengan mengetahui kriteria pemilihan instrumen evaluasi. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Naila Dinana Khaira. Kepada Naila, dipersilahkan. Yang pertama yaitu validitas tes. Tes adalah prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab atau direspon baik dalam bentuk tertulis, lisan maupun perbuatan. Matan tahun 2009. Yang kedua validitas. Azwar tahun 1987 di dalam buku yang berhalaman 173 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Konsep validitas tes menurut Matan tahun 2009, yang pertama validitas isi. Tes yang mempunyai validitas isi yang baik ialah tes yang benar-benar mengukur penguasaan materi yang seharusnya dikuasai, sesuai dengan konten pengajaran yang tercantum dalam garis-garis besar program pengajaran GBPP. Kedua, validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Yang ketiga, validitas empiris. Validitas empiris ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Selanjutnya, reliabilitas tes. Yang pertama, Azwar tahun 2003 dalam halaman 176 menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Arifin tahun 1991 menyatakan bahwa suatu tes dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Jali 2008 menyatakan bahwa reliabilitas dibedakan atas dua macam, yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan butir. Yang ketiga, objektivitas. Dengan evaluasi yang berkali-kali dilakukan, maka evaluator akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan audiens yang dinilai. Evaluasi yang diadakan secara hanya satu atau dua kali tidak akan dapat memberikan hasil yang objektif tentang keadaan audiens yang dievaluasi. Faktor kebetulan akan sangat mengganggu hasilnya. Objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhinya. Lawan dari objektif adalah subjektif. Artinya terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, terutama dalam scoring. Terima kasih kepada Naila. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Suci Rahmawati. Kepada Suci, dipersilahkan.
Baiklah, saya Sudiarmawati akan membacakan materi tentang praktis. Praktis artinya mudah digunakan jika instrumen sudah memenuhi syarat-syarat tapi sukar digunakan. Berarti tidak praktis. Kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari instrumen, tetapi juga bagi orang lain yang ingin menggunakan instrumen tersebut. Sebuah instrumen evaluasi dikatakan praktis apabila pertama, mudah dilaksanakan. Kedua, mudah pemeriksaannya. Ketiga, dilengkapi dengan petunjuk. Selanjutnya adalah ekonomis. Pelaksanaan evaluasi menggunakan instrumen tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya adalah kesimpulan. Suharsini Arifunto, tahun 2008, halaman 57 sampai 62 mengatakan bahwa suatu tes dapat dikatakan baik apabila memenuhi 5 persyaratan, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Untuk itu, diperlukanlah kaidah-kaidah instrumen yang mengarahkan dalam hal evaluasi. Adapun kaidah tersebut adalah validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, ekonomis, relevan, representatif, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Sekian hasil diskusi kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.